Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita dan penjumlahan serta pengurangan bilangan. Untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita masuk pada tema 7, subtema 4, pembelajaran yang ke-6 ya. Nah, anak-anak, benda itu memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda tersebut. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Dan ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak bahwa anak-anak itu terbuat dari apa? Nah, kalau kita manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, coba anak-anak lihat, di sini ada benda di bawah ini. Terbuat dari apakah benda ini, anak-anak? Nah, di sini ada pemberitahuannya. Panah garis ini, setangnya ini terbuat dari logam. Tempat duduknya terbuat dari plastik. Sedangkan bannya ini terbuat dari karet. Jadi, untuk membuat sebuah sepeda memerlukan bahan-bahan yang berbeda, yaitu terdiri dari logam, plastik, dan karet, ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang selanjutnya. Di sini ada botol. Botol ini terbuat dari apa? Bisa terbuat dari karet, plastik, maaf anak-anak, plastik. Botol bisa terbuat dari plastik, bisa juga botol terbuat dari kaca, ya anak-anak ya. Nah, buku ini terbuat dari kertas. Penghapus terbuat dari karet. Cangkir terbuat dari kaca. Panci terbuat dari logam, ya kan? Selimut dari kain, kursi dari kayu, wajan logam. Nah, begitu ya. Nah, anak-anak, coba kita berdiskusi bersama. Mengapa jendela terbuat dari kaca? Mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Nah, kita akan berdiskusi di sini. Nah, kenapa jendela terbuat dari kaca? Karena jika terbuat dari kertas, maka mudah robek, ya kan? Jadi tidak bisa melindungi kita jika berada di dalam rumah. Mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Karena kertas itu jika terkena air maka akan cepat rusak. Jadi rumah itu dibuat dengan menggunakan bahan seperti kayu dan logam, ya kan? Nah, gentengnya itu kan dari logam, anak-anak. Mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Karena jika dibuat menggunakan plastik itu mudah sekali seperti penyok itu, anak-anak, tidak kuat, ya kan, mengerut. Nah,
makanya dibuat dengan kayu. Kayu itu bahannya padat, keras seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak duduk itu tidak penyok. Jadi tetap bisa menopang tubuh anak-anak ketika duduk. Seperti itu ya. Nah, di sini ada nama benda, terbuat dari, ciri-ciri dan kegunaan. Di sini dijelaskan bahwa gelas itu terbuat dari kaca, ciri-cirinya bening, keras dan permukaannya halus, dan kegunaannya itu adalah tempat air. Nah, sekarang coba kalau lemari kelas itu terbuat dari kayu. Ciri-cirinya keras, permukaannya kasar dan berwarna kayu. Berwarna apa? Coklat. Kegunaannya untuk menyimpan buku dan benda-benda yang ada di kelas. Pintu kelas terbuat dari kayu, ciri-ciri keras, permukaan kasar dan kuat. Kegunaannya untuk menutup ruangan ke kelas. Selanjutnya ada buku terbuat dari kertas. Ciri-cirinya permukaannya halus dan tidak keras, ya kan? Nah, kegunaannya apa? Untuk sebagai media untuk kita menulis, dan kalau buku majalah atau buku cerita untuk membaca. Ayunan terbuat dari apa saja? Bisa saja dari kayu, talinya dibuat menggunakan plastik, ya kan? Ada tali plastik itu, atau tali yang kuat itu terbuat dari serat kayu. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kuat, permukaannya kasar dan keras, seperti itu kan. Nah, gunanya apa? Untuk bermain. Ember itu dibuat menggunakan apa? Plastik bahannya, ya kan? Ciri-cirinya keras, permukaannya halus, ya kan, ember kan, dan kuat. Ciri-cirinya itu. Lalu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menampung air. Kalau panci terbuat dari logam. Ciri-cirinya kuat, permukaannya halus, lalu digunakan untuk memasak, ya kan? Memasak sop atau memasak air juga menggunakan panci yang besar juga bisa. Selimut bahannya itu adalah kain. Kain permukaannya bagaimana? Halus, ya kan? Dan lembut. Digunakan untuk menutupi tubuh ketika dingin. Penghapus dibuat dari karet. Ciri-cirinya permukaannya halus dan lembut, tidak begitu keras, digunakan untuk menghapus. Nah, pensil terbuat dari kayu, ciri-cirinya keras, permukaannya halus, digunakan untuk menulis. Nah, anak-anak, kita harus berhati-hati dalam menggunakan benda-benda tersebut. Nah, benda yang terbuat dari kaca itu mudah pecah, maka dari itu kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Nah, anak-anak, kita akan berlatih tentang penjumlahan dan pengurangan. Coba perhatikan gambar di sini. Di sini ada beberapa gelas. Nah, gelas di sini kita hitung ada berapa. Ibu Siti memiliki 30 gelas. Nah, jadi di sini Ibu Siti itu memiliki 30 buah gelas ya anak-anak ya. Nah, Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelasnya. Lalu berapa semua gelas Ibu Siti? Berarti 30 ditambah 12. Nah, yang pertama harus dijumlahkan itu adalah bilangan satuannya. 0 ditambah dengan 2 hasilnya 2. 3 ditambah dengan 1 hasilnya 4. Maka 30 ditambah 12 hasilnya adalah 42. Nah, anak-anak, jika Ibu Siti memiliki 42 gelas dan 12 buah gelas pecah, berapa sisa dari gelas Ibu Siti? Berarti kita kurangkan 42 buah gelas, kita kurangkan dengan 12. Berapa ya sisanya?
Maka kita kurangkan dulu bilangan satuannya. 2 dikurang 2 itu 0 anak-anak. 4 dikurang 1 itu 3. Maka hasil dari pengurangan 42 dikurang dengan 12 itu adalah 30 ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 30 buah gelas pecah. Nah, berapa ya sisa gelas Ibu Siti yang masih utuh? Berarti kita harus mengurangkan bilangan 42 dikurang dengan 30, hasilnya adalah 12. Dari mana? Kita harus mengurangkan bilangan satuannya dulu yang paling belakang. 2 dikurang dengan 0 itu hasilnya tetap 2. 4 kita kurangkan dengan 3, hasilnya adalah 1 ya anak-anak ya. Jadi hasil dari penjumlahan dan pengurangan yang tadi kita hitung, kita dapat membuat pernyataannya. Seperti apa? Nah, lihat di sini. 30 ditambah dengan 12 itu hasilnya 42. 42 dikurang 12 hasilnya 30. 42 dikurang 30 hasilnya adalah 12. Nah, sebenarnya kalau sudah disusun seperti ini gampang sekali anak-anak. Kita tinggal menukarkan bilangan-bilangan ini sesuai dengan tempatnya. Nah, ini juga sama. Ini adalah soal penjumlahan, pengurangan, dan nanti sampai akhirnya dibuat menjadi pernyataan ya anak-anak ya. Jadi lebih enak dilihat dari sini. Nah, nih, misalnya di sini adalah 45 ditambah 33 hasilnya 78 kan anak-anak? Berarti tinggal kita pindahkan saja 78 ini, kita pindahkan ke sini, lalu kita kurangkan dengan bilangan 33 ini, kita turunkan. Maka 78 dikurang dengan 33 itu hasilnya adalah 45 anak-anak. Jadi kita tulis di sini 45. Nah, sekarang misalnya 78 dikurang dengan 45, maka hasilnya itu adalah 33 anak-anak. Jadi tinggal ditukarkan saja. Jadi tidak harus menghitung ulangi, tapi kalau misalnya anak-anak mau menghitung ulangi itu juga lebih bagus. Tapi kalau misalnya sudah dibuat pernyataan seperti ini gampang, tinggal anak-anak tukarkan saja dengan melihat penjumlahan yang di atas ini, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, Ibu contohkan lagi. Misalnya 53 kita tambah dengan 35 itu hasilnya 88. Nah, jika 88 kita kurangkan dengan 53 itu hasilnya 35 anak-anak. Nah, selanjutnya lagi, jika 88 kita kurangkan dengan 35 itu hasilnya adalah 53. Nah, jadi tinggal dibolak-balikan saja seperti itu ya. Nanti minta bimbingan orang tua untuk melatih anak-anak di rumah ya. Jadi ini teorinya ya yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu yakin anak-anak sudah lama belajar di rumah dibimbing oleh orang tua, maka anak-anak semuanya pasti sudah pandai dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan memberikan tanda centang pada perbuatan yang benar dan kita akan memberikan tanda silang pada perbuatan yang salah. Nah, anak-anak lihat di sini ada anak yang sedang mencoret-coret dinding. Kita beri tanda apa ya? Apakah kita beri tanda centang? Karena ini adalah perbuatan yang salah, maka kita beri tanda silang. Mengapa kita berikan tanda silang? Karena yang ia lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Anak ini sedang mencoret dinding atau tembok. Nah, itu perbuatan yang salah. Itu tidak menjaga kebersihan dan merusak pemandangan ya anak-anak ya dengan coretan-coretan itu. Lalu di sini ada seorang anak yang sedang bermain ayunan. Nah, ini adalah perbuatan yang benar. Dia bermain dengan tenang, ya kan? Nah, di sini yang ketiga ada anak yang sedang bermain ayunan dan ada anak yang menghalanginya. Maka ini adalah perbuatan yang salah. Kita berikan tanda silang dengan alasan bahwa saat teman bermain kita tidak boleh mengganggu, ya kan? Dan kita harus menunggu teman bermain sehingga bergiliran.
Nah, ini ada anak yang sedang duduk dengan santai. Nah, ini adalah perbuatan yang baik. Lalu anak yang sedang bermain seluncuran tetapi caranya salah, anak-anak. Oh maaf, ini ada anak yang sedang duduk di atas meja, ya, bukan di kursi. Jadi ini adalah perbuatan yang salah, anak-anak. Kita sebaiknya duduk harus di kursi. Nah, meja itu adalah bukan tempat untuk duduk, ya kan, anak-anak. Nah, ini juga anak yang sedang bermain seluncuran tetapi salah untuk naik. Nah, seharusnya anak tersebut tidak naik di seluncurannya tetapi melalui tangga seperti itu, ya. Nah, jadi setiap melakukan sesuatu ataupun permainan itu semuanya ada aturan, anak-anak. Nah, aturan tersebut harus kita taati. Supaya apa? Supaya kita lancar dalam bermain dan tidak ada cedera, ya anak-anak, ya. Jadi kalau main juga harus dilakukan secara bergantian supaya tidak bertengkar dengan teman. Karena kalau kita sering bertengkar dengan teman, maka kita lama-kelamaan tidak memiliki teman karena teman banyak yang tidak suka terhadap kita. Nah, sekian materi kita hari ini. Tugas kita hari ini adalah anak-anak buka buku fokusnya di halaman 106. Buku fokus tema 7 itu ada latihan pasangkan dengan bahan benda yang tepat, kerjakan nomor 1 sampai 5 langsung saja di buku fokus tema 7 di halaman 106, ya anak-anak, ya. Nah, terima kasih banyak anak-anak sudah menyimak dan mendengarkan video pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa Salam Maria. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, terima kasih banyak. Jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita semua.